Ya. Gimana Pak Tangsi melihat fenomena belakangan ini terkait Badan Gizi Nasional Pak? Iya, jadi kita melihat bahwa ini luar biasa kesungguhan Presiden untuk membenahi ini. Kalau kita lihat singkat sekali waktunya, pagi hari masih jalan bersama Kepala BGN melihat program BGN yang dijalankan di daerah Tanjung Priok kalau nggak salah ya. Sorenya terus ada pergantian dan dini hari jam 2 ada penangkapan. Ini artinya Presiden ini mendapatkan informasi yang sangat meyakinkan bahwa ini harus dia lakukan. Saya mendengar bahwa ada beberapa sumber informasi yang diterima oleh beliau. Salah satunya dari BPKP yang punya data, kemudian dari Jampitsus, jaksaannya, ya, dan saya kira sumber-sumber beliau yang lain yang sangat diyakini bahwa tidak bisa nggak bisa punya pertimbangan lain, harus melakukan penggantian dan tidak hanya sampai di situ tapi penangkapan dan penahanan terhadap yang diduga bersalah, meskipun itu sudah di ranah hukum ya. Jadi kita melihat bahwa Presiden ini sangat serius untuk mendorong upaya maksimal dalam mewujudkan kemandirian bangsa, dan yang kedua dalam mendorong ekonomi kerakyatan, karena dua inilah yang menjadi kebijakan yang sangat mendasar untuk kita mengakselerasi tujuan nasional kita, yaitu terutama untuk mensejahterakan masyarakat umum. Nah, Presiden konsen bahwa ia ingin melihat masyarakatnya secara umum mengalami peningkatan kesejahteraan. Karena itu saya mengajak teman-teman semuanya, kita perlu melakukan konsolidasi secara besar-besaran untuk memberikan dukungan kepada Presiden dalam dua gambaran program besar ini, yaitu kemandirian bangsa dan perwujudan ekonomi kerakyatan. Saya kira itu. Yang tadi tentang pondok yang di pondok pesantren itu Pak, pesantren itu. Ya, karena terakhir saya berbicara dengan Kepala BGN, saya sampaikan seperti yang ditekankan juga Mbak Nani yang Kepala BGN yang baru, perlunya perhatian ke 3T. Kalau beliau tambahkan juga 3B, ibu hamil, menyusui ya. Yang saya selain 3T tadi, karena 3T ini adalah masyarakat yang seharusnya sudah mendapatkan hak untuk memperoleh makanan bergizi itu. Nah, ini telat terus ini harus didorong. Yang berikutnya adalah pesantren-pesantren. Pesantren itu tidak terjadi pergeseran transportasi. Ada pesantren yang punya santri sampai 3.000. Ya, satu dapur di situ sudah mengcover, nggak usah lagi pikirkan transportnya apanya mana. Dia memasak di situ, dia sepertinya kantin, yang mungkin seperti yang disampaikan tadi Pak Edi. Ya, sama dengan di sekolah-sekolah. Tapi kalau sekolah biasa kapasitasnya di bawah 1.000. Tapi kalau di pesantren ada. Pesantren sarang itu bahkan ada lebih 10.000 santrinya di sekitar situ. Ya, itu bisa berapa dapur di situ aja. Apa tadi ya? Dapur sekolah ini apakah memang bisa dijadikan solusi atau tidak terjadi sebelumnya? Bisa, tapi tetap aja apapun yang kita pilih pengawasannya harus dilakukan secara maksimal. Karena jangan salah ya, dana BOS juga itu terjadi penyimpangan di sekolah. Dan kasihan juga itu. Ya, kepala-kepala sekolah ada yang menjadi tersangka juga. Sama juga dana desa ada, tapi kita juga tidak boleh berpikir hanya terus-menerus pada masalahnya, tidak memberi solusi.
Makanya saya sampaikan kepada teman-teman, itu ada masalah di lapangan, tapi kan harus ada solusi bagaimana memperbaikinya. Nah, kalau terhadap sekolah-sekolah tadi, ya memang kita mengatakan mungkin tidak perlu ada biaya transportasi, tidak perlu, tapi jumlahnya kan sedikit ya, memang cuma 200. Nah, presiden sendiri bukan konsen hanya pada makanannya, tapi juga permasalahan kita ini kan banyak, ya, kelaparan, kemiskinan, lapangan kerja juga. Nah, lapangan kerja juga ini perlu kita respon dengan apa? Ya itu tadi, ada relawan, bahkan kita harus berpikir bagaimana relawan ini bisa mendapatkan gaji di atas UMR. Nah, bagaimana supaya relawan-relawan ini juga menghasilkan multiple effect yang lain, ya, mendorong terbentuknya supplier-supplier yang independen. Jadi kita tidak bergantung lagi pada sebutlah Carumpopan, itu kan perusahaan-perusahaan yang mensuplai kebutuhan pangan kita di dalam negeri. Ya, kita harus swasembada beras, tapi bukan hanya beras, swasembada energi. Kita juga harus swasembada kebutuhan-kebutuhan yang lain, ya, telur, daging, sayur mayur, buah-buahan. Ya, makanya Presiden mendorong supaya ke depan itu tidak perlu terjadi pergeseran antar kabupaten, bahkan pergeseran antar desa. Desa itu bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Ya. Kan lucu kita ini sebagai negara agraris, tapi kebutuhan logistik kita tergantung pada negara-negara lain. Kita mengimpor dari Vietnam, kita mengimpor dari Bangkok, India, kayak gitu. Padahal negara kita negara agraris, negara makmur yang bisa apa saja yang kita tanam bisa tumbuh subur. Nah, ini sekarang gimana kita mendorong supaya masyarakat kita ini punya percaya diri dan punya etos kerja untuk memenuhi segala kebutuhan. Lalu gimana Pak? Ini kan banyak tuh asumsi yang mengatakan sebenarnya tuh program EPD ini tuh harus ditunda sementara, apalagi BBM tuh baru naik. Nah, ini solusinya tuh bagaimana, kan harga bahan-bahan kan tinggi nih. Iya betul, makanya karena harga bahan-bahan tinggi karena apa? Karena terpengaruh sama dolar. Untuk tidak terpengaruh dengan dolar, apa yang harus kita lakukan? Ya nanam sendiri, berternak sendiri. Jadi jangan impor. Ya kita harus banyak belajar termasuk ke Iran. Iran kalau kursnya jauh lebih seru dibandingkan dengan kita di Indonesia. Tapi kalau kita mencoba mengatasi semua keperluan kita itu dengan menjawabnya dengan ini pemenuhan kebutuhan dengan cara swasembada, saya kira itu luar biasa. Jadi itu menurut Bapak tuh mekanismenya aja nih MBG, bukan substansi dari kalau substansinya bagus, tinggal tata kelolanya memang harus kita perbaiki. Itu harus kita terbuka mengakui bahwa ada masalah pada aspek tata kelola. Tapi tata kelola, jangan kemudian program yang baik ini dihancurkan, dianggap tidak bagus. Nah, kalau pada tata kelolanya, ayo kita sama-sama benahi, perbaiki tata kelolanya. Sumber-sumber pendanaan yang tidak menggantungkan kepada APBN itu yang harus kita gali. Nah, sekarang Presiden punya terobosan baru dengan membuat peraturan Presiden tentang tata kelola ekspor sumber daya alam. Itu kan luar biasa. Penerimaan negara yang tadinya 11% itu bisa meningkat drastis. Karena itu asumsi saya, kalau ini dijalankan dengan baik, tahun depan APBN kita akan naik secara signifikan. Lalu Pak, penegasan Pak untuk perbaikan tata kelolanya itu dari aspek apa saja Pak, berarti untuk kepemimpinan BGN yang baru? Buat peraturan-peraturan yang lebih jelas. Misalnya terhadap BGN syarat pembentukannya apanya dibuat aturannya sekarang. Yang melakukan penyimpangannya kayak apa? Saya menghargai langkah-langkah ad hoc yang dilakukan oleh kepala BGN, datang ke lapangan, dia ada salah, langsung dia suspend. Tapi ini tidak cukup dengan itu, harus dibuat. Karena nanti juga dia bisa dipersoalkan secara hukum, apa dasarnya untuk suspend. Memang ada di situ peraturannya yang sudah ada, kan belum.
Belum ada aturannya, hanya karena melihat ini kotor, saya suspend. Nah, ini nggak ada. Nah, tapi ini shock terapi boleh. Tapi untuk selanjutnya buatkan aturannya secara jelas, ada dendanya, ada apanya dibuat seperti itu. Jadi peraturan Badan Gizi Nasional tentang ini, peraturan Badan Gizi Nasional tentang apa dibuat. Buatkan aturan sebanyak-banyaknya meskipun masyarakat kita ini tidak hanya dengan aturan, sehingga dia buat pelatihan-pelatihan supaya dia bisa merasa memiliki BGN. Nah, terus jadikan relawan sebagai investor. Pertanyaannya, dari mana duitnya? Dia tidak punya duit. Carikan cara untuk dia punya duit. Caranya dari mana? Nah, pinjaman dari bank. Pinjaman dengan bunga yang sangat rendah. Sekarang ada 0,5%. Kalau perlu 0,3%, 0,2% bunganya. Nah, supaya nanti kalau dia jadi investor di situ, gajinya meskipun rendah, tapi sebagai investor dia mendapat tambahan penghasilan lebih tinggi dari gaji. Ini memang perlu terobosan-terobosan kreatif yang harus kita lakukan. Saya ada satu, saya jadikan pilot. Sengaja saya bikin contoh. Nah, saya panggil BRI, datang. Kamu sudah berapa lama jadi pimpinan BRI di sini? Di kampung saya itu. Sudah sekian tahun, Pak. Apa terbayang di kamu? Masyarakat sini menyenangi kamu karena kamu sempat memberi support sehingga dia keluar dari kemiskinan. Mungkin suatu waktu kau pensiun lewat sini, dia masih terkenang dengan kamu. Oh, ini dulu yang membuat saya sehingga saya bisa sejahtera hidup saya. Bisa membayangkan apa yang Anda lakukan untuk itu? Saya tunjukkan, kamu punya kredit kur, pinjamkan kepada mereka. Nah, setelah diinventarisir, rakyat kita ini juga memang banyak masalah juga. Masalahnya apa? Dia beli HP, pinjam uang dari bank. Setelah dapat HP-nya, dia lupa bayar asurannya. Akhirnya terdaftar dia sebagai BI checking. Nah, dia beli panci. Nah, dia pinjam uang untuk bayar utang. Utangnya sendiri yang ini tidak bisa dia bayar. Jadi itu banyak masalah seperti itu. Tapi itu kita carikan jalan. Oke, kita bantu bayarin utang. Tapi setelah utangmu nanti, setelah uangmu cair, bayar utangmu. Kemudian sisanya investasikan. Investasinya menghasilkan. Ini memang harus ada. Saya sekarang buat pelatihan. Saya buat yayasan, namanya Yayasan Rumah Pemberdayaan Masyarakat. Jadi ini semua masyarakat yang harus kita berdayakan. Caranya apa? Berikan penyuluhan, bimbingan. Anda nggak tahu, kemarin saya ketemu dengan Wakil Menteri UMKM, ya, yang sekaligus saya tahu beliau komisaris BRI. Yang saya tahu dapilnya di mana. Jadi saya sampaikan, di dapil Anda ini itu pinjaman online itu tinggi sekali. Nomor 2 tertinggi di Indonesia setelah Jawa Barat. Terus saya pernah melakukan survei. Riset kecil-kecil, ada 2.000 orang yang menikah 2 tahun lalu. Kemudian setahun berikutnya kita datangi itu yang menikah itu, ternyata 1.000 yang sudah bercerai karena judi online. Sama pinjaman online. Itu. Sama rentenir. Itu. Pak, satu lagi Pak, tadi kan Pak Tamsil nyinggung soal uang itu Pak. Beberapa waktu lalu Pak Purbaya itu udah berencana memangkas anggaran BGN ini. Tanggapan? Enggak apa-apa kalau memang perlu untuk dipangkas, tapi Pak Purbaya harus mencarikan juga solusi supaya jangan berhenti. Solusinya apa? Itu tadi dana CSR. Tadi Pak Said Didu, mantan Sekretaris Menteri BUMN, membenarkan BUMN itu tinggi sekali CSR. Potong semua CSR yang disalurkan ke politisi, yang disalurkan ke pejabat, kemana. Hentikan itu. Arahkan kepada BGN semua. Itu salah satu. Yang kedua, usulan saya, relawan carikan bantuan pinjaman dari bank. Itu tidak menggunakan BBM. Jadi sebenarnya banyak yang kita bisa lakukan untuk itu. Yang penting ada political will. Dan ini ada
karena presiden sudah menginstruksikan itu. Yang terkait dengan pinjaman, presiden saya sudah pernah sampaikan, OJK mestinya punya peran. OJK sudah setuju. Ada deputi di OJK itu, deputi percepatan pembangunan daerah. Itu bisa mendorong bank-bank di daerah untuk ini BGN ini cukup tinggi. Dana APBD tidak ada yang terserap di situ, tapi dana APBN masuk ke situ dan itu menggerakkan daerah. Coba ada daerah yang dana BGN-nya lebih tinggi daripada APBD-nya, daripada PAD-nya, apalagi itu ada. Kayak NTT itu saya tahu itu lebih tinggi itu. Ya.